Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Zahra. Dan di sini kita akan membahas tentang routing. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengenalan routing dan konsep klasifikasi routing. Di sini routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Jadi seperti ini, jaringan A dengan IP sekian ke routing untuk masuk ke jaringan B dengan IP sekian. Konsep klasifikasi routing. Klasifikasi routing ada static routing dan dynamic routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kalau dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi seperti ini, di sini ada static routing dan dynamic routing. Nah, di dynamic routing ini terdapat dibagi dua lagi, ada interior gateway protocol atau IGP dan ada exterior gateway protocol atau EGP. Nah, jadi contoh IGP di sini ada distance vector protocol dan link stage protocol. Nah, kalau di EGP ini cuma ada BGP doang. Nah, di interior gateway protocol ini digunakan pada intra-autonomous system routing diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contohnya sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Kalau exterior gateway protocol ini digunakan pada inter-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Yang kedua yaitu pengenalan routing, routing table, dan routing flags. Di sini routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari satu, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static router. Nah, di sini ada routing flags yang ada beberapa, yaitu ada D, dynamic, A untuk aktif, C untuk connected, S untuk static, O untuk OSPF, dan seterusnya. Nah, di sini jika ada DAC, itu berarti biasanya dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok gitu. Ada juga kalau misalkan AS, ini berarti aktif static, berarti dia dilakukannya secara manual, tapi dia juga udah berhasil, yaitu udah aktif gitu. Nah, di sini ada routing static, pendahuluan static routing, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, berarti tidak cocok untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini misalkan ada router 1 ingin bisa akses ke network yang dimiliki oleh router 2. Berarti rumusnya router 1 ping ke networknya sini, terus lewatnya ke sini, gitu. Materi selanjutnya yaitu ada static routing with internet. Gambaran sederhana static routing dengan internet seperti ini. Topologinya dari PC ke router 1, router 2, terus ke internet. Tujuan kita yaitu agar si PC bisa akses internet. Peran masing-masingnya yaitu PC yang mau internetan, router 1 ngatur jalur dari PC keluar, dan router 2 yang nyambung ke internet langsung. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama setting IP, seperti ini. Yang kedua di router 1 tambahin static route, semua data ke internet lewat IP router 2. Destination-nya 0000 per 0, gateway-nya 10.10.10.2. Yang ketiga di router 2 aktifkan NAT supaya IP CPC bisa disamarkan jadi IP public biar bisa keluar ke internet.
Yang keempat, cek koneksi. Dari PC, coba ping 8.8.8.8. Kalau nyambung berarti itu berhasil. Jadi kayak gini gambarannya. Materi yang selanjutnya yaitu routing dinamik, konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di sini ada dua, IGP dan EGP. IGP yaitu Interior Gateway Protocol. Yang pertama yaitu mencakup distance vector. Contohnya RIP dan IGRP. Distance vector itu ngitung jalur berdasarkan seberapa jauh. Yang kedua ada link state. Ini ngitung jalurnya berdasarkan jalur mana yang paling bagus, seperti OSPF dan IS-IS. Yang ketiga ada hybrid, contohnya IGRP. Hybrid IGP itu adalah protokol routing yang punya sifat gabungan dari dua tipe ini. Terus yang keduanya ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol yang mencakup BGP. Materi yang terakhir yaitu routing dinamik, pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.